Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wal rasula ba'da. Qad qalallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Faqala aidan man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan Allah nikmat, di mana nikmat tersebut kalau kita menghitung pasti kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang beriman, maka kita sepatutnya bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak lupa selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, mudah-mudahan termasuk kita umatnya. Pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang rahmat Allah, tak lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan ujian sakit. Semoga Allah mengangkat dosanya, semoga Allah membersihkan dosa-dosanya, kemudian segera diangkat penyakitnya. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya mengutip dua hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 2008, dan riwayat Imam Muslim hadis nomor 174. Kemudian hadis yang pertama adalah berkaitan dengan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini sebagai kelanjutan dari materi kita kemarin. Kita membahas tentang berlimpahnya pahala pada saat bulan suci Ramadan, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini adalah kelanjutan daripada materi yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2008, kemudian riwayat Imam Muslim 174, man qoma Ramadan. Perlu kita tangkap, ada kata koma dan soma. Koma sebagai tanda menghidupkan malam-malam Ramadan. Malam-malam yang bagaimana? Yakni mengisi dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Jadi hidup di malam Ramadan belum tentu bernilai ibadah. Tapi yang dimaksud dengan koma adalah mengisi malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah. Bisa sholat tarawih. Bisa juga sholat tahajud. Apa bedanya? Ada yang mengatakan sholat lail. Ya. Bagaimana cara kita membedakan? Sholat lail adalah sholat yang dilaksanakan pada awal malam. Yakni ketika selesai kita melaksanakan sholat isya. Itu namanya sholat lail. Karena dalam hitungan Islam, malam itu terhitung setelah selesai isya. Kemudian bagaimana dengan sholat tahajud? Nah, tahajud ini ada syaratnya apa? Tidur dulu. Jadi kalau kita sebelum tidur namanya sholat lail. Kalau kita sudah tidur, bangun kemudian sholat namanya sholat tahajud. Makanya wa minal laili fatahajat bihi nafinatalak. Jadi setelah kita tidur namanya sholat tahajud. Nah itu dikategorikan koma. Lalu apalagi? Ya, ini kita bisa dengan bertadarus Al-Quran. Membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian
ada yang istimewa, yang tidak banyak diketahui. Pada koma yang diberikan kesempatan siapa? Yakni imanan wahtisaban. Orang yang melakukan adalah orang yang punya iman dan yang punya harapan, yang punya keinginan. Keinginan yang bagaimana? Yakni agar supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, kapan ampunan itu yang terbaik kita minta kepada Allah? Yakni kita bangun malam misalnya jam 2:30 atau jam 3. Kita sholat sampai jam 3:45 kita sholat. Namanya sholat apa tadi? Tahajud. Karena sudah selesai tidur, bangun tidur. Nah kemudian pada kesempatan emas tersebut, antara jam 3:30 sampai jam 4:15 atau jam 3:45. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kesempatan emas bagi kaum muslimin yang tidak banyak mengetahui. Mengapa demikian? Ya, karena yang terjadi adalah ketika kita sudah bangun pagi gitu ya, kemudian kita bersiap untuk sahur, lalu kita nyambung lagi sampai dengan subuh. Nah, padahal di situ ada kesempatan emas yang tidak banyak diketahui. Maka Ibnu Qayyim mengatakan kesempatan itu adalah sangat singkat antara jam 3:30 sampai dengan jam 4:45 atau yang disebut dengan sahur, waktu sahur. Jadi sahur yang dianjurkan itu adalah di akhiril waktu, di akhir waktu. Jadi bukan kita sahur jam 3. Nah, itu bukan. Sebetulnya sunnahnya itu adalah kita sahur jam ya kira-kira kurang lebih 50 ayat ketika Rasulullah membaca ayat suci Al-Quran. Nah, disitulah yang dikatakan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang diampuni dosa itu tidak cuma dosa yang kita lakukan hari ini, tapi yang sudah berlalu. Dosa yang sudah pernah kita lakukan taqaddam, yang sudah terlewatkan. Dan istimewanya, semuanya diberikan cuma-cuma. Nah, artinya, kenapa cuma-cuma? Tidak banyak orang yang mau. Seperti pilihan begini. Ada ibu-ibu atau para suami mengantar istri berangkat belanja di sebuah swalayan atau departemen store ya atau semisalnya. Tiba-tiba terdengar komandang azan zuhur. Ya. Hati ini bertaut bagi kita yang sudah terbiasa sholat awal waktu bertaut. Ya. Bertaut bagaimana? Biasanya kita ingin segera sholat. Berkecamuklah hati itu. Ngantar belanja dulu, ataukah kita sholat dulu? Padahal biasanya di mall ada musola. Nah, di saat yang bersamaan, hati berkecamuk itu kita memilih, sholat dulu saja. Tiba-tiba, pada saat yang bersamaan, qomat berkomandang dari swalayan atau dari mall menyampaikan, saat ini kami buka diskon 50%. Nah, pilihannya berat itu. Kita mau sholat atau kita mau ikut milih dapat diskon 50%. Nah, sama dengan koma di sini. Jadi tidak banyak orang mengetahui kesempatan tersebut ya. Sehingga banyak orang biasanya kalau sudah sahur ya mungkin dia tidur malahan, harusnya tidak tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua ya. Nadanya sama tapi ada bedanya. Yang satu tadi koma, yang kedua adalah soma. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2014, Imam Muslim hadis nomor 760. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bapak Ibu yang rahmat Allah, kalau koma itu ibadah malam hari dihitung dicatat Allah. Kalau soma ibadah siang hari dihitung dicatat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mohon maaf, ada yang menyampaikan hadis ya, kalau hadis secara bahasa boleh, tetapi kalau hadis
secara perkataan Rasulullah, ya sabda Nabi tidak benar. Apa itu? Ya bisa dikategorikan hadis maudhu atau hadis palsu. Apa itu? Tidurnya orang yang puasa ibadah. Nah, jadilah ada orang tidur terus. Nah, sampai-sampai dia tidak sempat ngapa-ngapain. Ya. Bangunnya cuman kalau adzan, bangun, nanti tidur lagi dan seterusnya. Nah, ini tidak ternilai ibadah. Tetapi aktivitas kita, ya mungkin, mohon maaf, kita menyempatkan sholat duha, ya, atau selesai sholat subuh, kita bertadarus di masjid, lalu masuk sholat suruk, kita melaksanakan sholat suruk. Ya, sholat suruk itu yang kata Rasulullah mendapatkan pahala mislil hajj wal umrah taman kata Nabi. Mendapatkan pahala semisal haji dan umroh sempurna. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak semua bisa. Ya, apalagi sekarang kita ke masjid lockdown. Nah, mau ke masjid nggak bisa. Ya, kecuali yang dia memang berangkat gitu ya. Lalu dia menunggu sampai dengan kira-kira matahari naik, cahayanya sudah nampak ya, kurang lebih ya jam 6 setengah 6 lewat 10, 15 itu kita bisa melaksanakan sholat suruh. Tapi syaratnya apa? Sholatnya di masjid berjamaah, setelah selesai tidak pulang berzikir, bisa membaca Quran, bisa mendengarkan kultum, bisa berzikir, ya beristighfar, berdoa, ya. Tapi bukan tidur. Dia menunggu, ya. Nah, setelah selesai masuk sholat, baru kita sholat. Nah, itu dikategorikan soma Ramadan imanan. Bisa mendapatkan pahala. Nanti sholat duha lagi ditambah minimal 2 rakaat. Ya, maksimal 8. Ada yang mengatakan 12, tapi beberapa hadis dari Aisyah, Rasulullah itu sholat duha maksimal 8 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 2 hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah orang yang malam hari beribadah, Allah sediakan ampunan. Orang yang beribadah pada siang hari, Allah juga sediakan ampunan. Sekarang kita mau pilih yang mana? Ibnu Qayyim mengatakan, yang paling dahsyat adalah yang beribadah malam hari. Kata Ibnu Qayyim, yang paling dahsyat adalah orang yang beribadah malam hari. Siapa? Maaf. Misalnya ada di antara kita yang kerja jadi, kerja pulang malam jam 10. Kita nggak sempet nih mau sholat tarawih. Berarti kita sempat pulang, mandi, istirahat, tidur, nanti malam bangun. Sholat apa? Tahajud. Nah, itu dikategorikan orang yang menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini kultum singkat yang dapat saya sampaikan ya. Dari 2 hadis. Hadis yang pertama tadi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis nomor berapa? Riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2008. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 174. Kemudian saya pertegas lagi, hadis yang kedua, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2014. Sementara riwayat Imam Muslim, hadis nomor 760. Jadi kita sebagai muslim ketika mengamalkan sebuah ibadah, hendaknya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan sekedar cerita, dongeng, atau kira-kira. Tidak, tapi benar kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, banyak salah hilap, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.